Damai bagimu, damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini sedikit saya berbicara mengenai serasian Kongregasi Misi tahun 2026 yang mengambil tema revitalisasi hidup komunitas kongregasi. Terkait dengan tema ini, dari pengalaman hidup saya sebagai imam CM yang sudah tahun ke-22 dan juga pengalaman sebelumnya di seminari selama pendidikan, saya mencoba untuk sedikit merefleksikan bagaimana hidup komunitas itu dan bagaimana revitalisasi itu sebaiknya, yang menurut saya juga diperlukan atau hal apa yang diperlukan. Saya teringat ketika di novisiat tahun 92-93 ada kesempatan hari orang miskin, ya, setiap hari Minggu pagi sampai sore. Kebetulan 1 tahun itu saya belajar bersama orang miskin di pemulung, ya, dengan para pemulung. Lalu suatu saat saya diajak teman memulung itu ke rumahnya, dan ketika di rumahnya ketemu dengan orang tuanya bertanya, "Mas, apa yang kamu cari gitu, di sini?" Dan saya bilang, "Saya mau mencari teman." Lalu si bapak ini yang juga pemulung, "Iya benar, Mas. Hidup itu dalam bahasa Jawa, ya, hidup itu, ya, kita lebih baik cari teman daripada cari musuh." Mengingat itu, dan itu terus saya bawa dalam perjalanan hidup saya, dan ternyata memang itulah juga bagian dari nilai dalam berkomunitas, bahwa kita hidup ada bersama dengan orang lain. Kalau dikatakan itu manusia makhluk sosial, ya, tidak bisa hidup sendiri atau tidak sendiri, ya, bahwa kita perlu teman, kita perlu orang lain, sehingga itu mendasari untuk memiliki semangat hidup berkomunitas. Bagaimana saya bisa selalu bersama orang lain dalam segala delik-delik mungkin persoalan-persoalan yang bisa terjadi dalam berrelasi. Nah, sebagai anggota Kongregasi Misi, ya, saya dididik juga untuk menghayati nilai-nilai yang diteladankan Santo Vincentius, yang tentu Santo Vincentius sendiri mengambil itu dari Yesus sendiri, Sang Guru, ya, teladan dan juga penyelamat. Dalam berbagai proses dari di seminari sampai pelayanan-pelayanan yang saya alami, lalu saya merenungkan bahwa keutamaan Vincentian, yaitu ada 5 keutamaan Vincentian yang diajarkan itu sungguh bagi saya menjadi pondasi yang sangat kokoh kuat dalam menghayati hidup berkomunitas, tentu juga dalam panggilan dan pelayanan. 5 keutamaan Vincentian itu yaitu mati raga, kesederhanaan, kerendahan hati, kelembutan hati, dan juga semangat menyelamatkan jiwa-jiwa atau salus animarum. Nah, saya menghayatinya seperti ini. Kongregasi Misi tentunya awalnya terbentuk dan berdiri dengan sebuah tujuan, ya, menjawabi panggilan Tuhan untuk mewartakan kabar baik, ya, seperti menjadi moto kami para imam CM, Pauperetus Misit Me Evangelisari. Aku diutus untuk mewartakan kabar baik kepada orang miskin, meneladan Sang Juru Selamat sendiri, Tuhan Yesus. Dari semangat ini, dari juga slogan ini, ada satu hal yang menjadi poin besar atau tujuan dari semangat ini, yaitu karya keselamatan, ya, yang Tuhan Yesus bawa.
yang menjadi misi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Keselamatan jiwa-jiwa dalam bahasa Santo Vincentius, seal for the soul, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk membawa banyak jiwa, memenangkan jiwa-jiwa untuk Kristus. Nah, dari semangat inilah lalu tentu kongregasi misi juga hadir dari pengalaman Santo Vincentius, ya, dari mungkin cerita-cerita bagaimana lalu Vincentius ternyata tidak bisa sendiri, ya, untuk efektivitas segala pelayanan dan untuk semakin banyaknya jiwa-jiwa yang terlayani, terselamatkan, lalu diperlukan partner-partner, rekan kerja, bahkan juga saudara-saudara yang sekomunitas. Nah itulah, maka untuk tujuan pewartaan kasih Tuhan, ya, untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa untuk Kristus, maka komunitas inilah lalu juga terbentuk, ya. Sehingga itu juga menjadi selalu refleksi saya dalam berbagai situasi. Ketika dalam tugas pelayanan, saya setelah tabisan langsung di Papua Nugini, lalu juga setelah itu di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Barat, di Surabaya, dan sekarang di Nias. Satu yang selalu saya jadikan bahan refleksi ketika menghadapi berbagai persoalan, juga termasuk ada tantangan-tantangan dalam hidup berkomunitas, yaitu pertanyaan, apa yang aku cari, apa yang saya cari. Dan pertanyaan reflektif ini yang selalu saya bawa ini selalu mengarahkan saya kembali kepada, ya, maksud dan tujuan dan cita-cita saya menjadi imam, ya. Dan selalu dikembalikan lalu terutama menjadi imam kongregasi misi. Maka semangat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu menjadi poinnya, memenangkan banyak jiwa untuk Kristus, mewartakan kabar gembira terutama kepada kaum miskin dan papa. Dari semangat ini lalu ketika menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup berkomunitas, ya, lalu itu menjadi semacam sumber energi yang menguatkan. Kembali saya bertanya pada diri saya, lalu apa yang saya cari, ya, kalau ada persoalan dalam hidup bersama itu, lalu mungkin saya kecewa, marah, ya, atau lalu menarik diri, atau menyendiri, mengasingkan diri, lalu apa yang aku cari, ya. Dan maka sekaligus ini menjadi refleksi akan panggilan hidup saya. Maka jawabannya kembali, yaitu bahwa saya tidak bisa sendiri dalam jalan hidup yang memang sudah saya pilih ini, ya, terutama sebagai imam CM. Maka semangat menyelamatkan jiwa-jiwa, ya, Salus Animarum ini yang lalu menjadi sumber kekuatan untuk selalu membenahi, ya, dalam hidup berkomunitas dan aneka semangat yang lainnya sebagai seorang CM. Dan tepat dengan tema Sarasian ini, yaitu revitalisasi hidup komunitas kongregasi. Itu dari satu nilai atau keutamaan Vincentian, Salus Animarum, semangat menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan dari semangat, atau ini bagi saya itu menjadi tujuan, ya, menjadi topnya dari 5 keutamaan ini. Lalu itu seperti dinaungi dengan atau didasari dengan keutamaan 4 keutamaan yang lain, tapi terlebih 3, ya, yaitu kesederhanaan, kerendahan hati, dan kelembutan hati. Santo Vincentius sangat sering menekankan terutama juga kerendahan hati, ya. Dan sungguh saya alami untuk bisa hidup bersama sangat diperlukan kerendahan hati untuk bisa menerima memang kalau ada kesalahan, gitu. Juga menerima diri, ya, kekurangan, ya, tidak membela diri dan sebagainya, lalu juga untuk menerima orang lain apa adanya. Nah, itulah semangat atau nilai kerendahan hati yang menjadi sumber, ya, juga kekuatan besar. Juga kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa, ya, saya tidak ada apa-apanya di depan Tuhan. Saya bukan siapa-siapa di depan Tuhan. Maka saya tidak bisa menyombongkan diri,
juga kepada orang lain. Saudara yang terkasih, semangat atau nilai kerendahan hati ini lalu juga dipupuk, dilengkapi dengan nilai kelembutan hati, yang mana Santo Vincentius mengajarkan ya memang dalam hidup ini kita untuk memenangkan jiwa-jiwa itu juga harus lembut hati. Setelah rendah hati, tidak sombong, lalu juga lembut hati dalam memperlakukan orang lain, dalam berelasi, dan itu akan jauh lebih banyak memenangkan jiwa-jiwa. Dan itu juga ternyata dari pengalaman saya lalu membantu saya untuk semakin mengurangi hal-hal yang menyakitkan orang lain, menyakiti orang lain, dan menjaga saya untuk bagaimana tetap menjalin relasi baik dengan semua orang. Nah, ini menjadi kekuatan, keutamaan kelembutan hati ini untuk hidup berkomunitas, bagaimana bisa bertahan dan tetap baik dengan anggota komunitas, baik itu komunitas kami Romo-Romo CM maupun komunitas di mana saya berkarya atau ditempatkan atau dimanapun saya berada, atau bersama dengan orang lain. Lalu keutamaan berikutnya kesederhanaan. Ketika kita memang sederhana, kita tidak macam-macam, juga ketika kita berelasi tidak ada tujuan-tujuan lain, sungguh tulus, lalu gaya hidup juga biasa, sebenarnya tidak mungkin terkesan menyombongkan diri atau terkesan wah atau bagaimana. Itu jauh lebih mudah diterima oleh orang lain, dan itu sangat membantu di dalam hidup berkomunitas, di dalam hidup bersama orang lain. Bahasa lain bahwa membuat orang lain tidak merasakan kita sebagai ancaman atau sesuatu yang menjadi saingan dengan kesederhanaan kita. Dan tentu keutamaan kesederhanaan yang Santo Vincentius maksudkan juga bagaimana kita dalam segala hal yang kita lakukan, kita hidupi, termasuk dalam berkomunitas, semuanya hanya untuk Tuhan. Sederhana, hanya satu hal, yaitu semua yang aku lakukan untuk Tuhan. Maka itu juga menjadi sumber kekuatan, bahwa lalu ketika kita selalu mengkaitkan apapun yang kita hidupi dengan Tuhan, kita akan dijaga dan dituntun untuk selalu melakukan yang baik sesuai dengan ajaran Tuhan sendiri. Dalam hidup komunitas tentu lalu bagaimana kita selalu menempatkan kasih di atas segalanya, termasuk ketika kita melukai, kita meminta maaf, kita terlukai, kita mau memaafkan, lalu berusaha untuk selalu bersama, untuk tetap hati jernih, bersih, memiliki kasih. Itu kesederhanaan yang Allah miliki. Dan menjadi pondasi yang saya hayati, yaitu dari 4 keutamaan tadi, yaitu keutamaan mati raga. Untuk melakukan semuanya itu untuk sederhana, untuk rendah hati, untuk lemah lembut, dan juga selalu punya semangat melayani, menyelamatkan jiwa-jiwa, mewartakan kabar baik, perlu kemampuan yang terus-menerus semakin besar, yaitu untuk mati raga. Mati raga tentunya tidak hanya soal tidak makan minum, tetapi juga bagaimana menerima ketika kita harus tersakiti, ketika kita harus kecewa, ketika kita harus berbeban berat, ketika kita harus berjuang penuh tantangan. Itu semua mati raga kita. Ketika lalu tidak bisa tidur, tidak karena harus memikirkan pelayanan dan sebagainya atau persoalan, maka keutamaan mati raga itu menjadi sesuatu yang pondasi yang sangat perlu dimiliki untuk menghidupi keutamaan yang lain, dan semuanya itu dalam rangka bagaimana kita bisa dalam konteks hidup berkomunitas lalu bisa bertahan dalam komunitas, tidak sekedar bertahan tetapi juga menjadi baik di dalam hidup komunitas. Di seminari tentunya, selama di seminari saya masuk Seminari Tinggi CM tahun 92 di novis, lalu
ditabiskan 2003 ya, tentu banyak hal saya diajar dan belajar untuk hidup berkomunitas ya, bagaimana berelasi dengan berbagai teman seminaris yang memang latar belakangnya berbeda. Disitulah saya diasah untuk jatuh bangun belajar bagaimana bisa hidup bersama. Lalu ketika setelah tabisan saya langsung ke Papua Nugini tahun 2003. Di sana saya pada waktu itu bersama Romo Edi Prasetyo CM dan juga Romo Zagrus CM. Saya satu rumah dan satu paroki dengan Romo Edi, sementara Romo Zagrus ada di paroki lain, di paroki Iwara. Saat itu saya di paroki Matkomneng. Nah, 3 tahun pertama bersama Romo Edi saya belajar banyak sebagai junior. Semangat yang saya miliki ikut gitu, lalu nurut dan belajar. Jadi lebih banyak itu, dan dari hidup berkomunitas bersama Romo Edi dan Romo Zagrus ya, saya belajar bagaimana kalau dalam bahasa Jawa itu menjadi orang yang pangerten, orang yang mau mengerti, mau memahami yang lain, mau empati gitu, lalu juga tahu apa yang dirasakan orang lain dan lalu membantunya. Itu yang lebih saya belajar waktu sebagai imam muda dalam hidup berkomunitas dengan sesama imam CM, dan juga tentu dengan para misionaris di Papua Nugini pada saat itu ya. Kami bertemu dengan dari paroki lain 1 tahun bisa hanya 2 kali ya, ketika ada pertemuan bersama, dan saya merasakan betapa keakraban komunitas misionaris ya. Ada yang dari Australia, ada dari Inggris, ada yang dari Filipina, India, Kanada. Itu terasa sekali kekuatan komunitasnya, kebersamaannya. Dan saya bisa menangkap satu poin besar mengapa kami bisa begitu akrab, bersemangat sebagai misionaris ketika bersama, dan juga ketika berjauhan kami dihubungkan dengan radio. Satu hal juga yang bisa menjadi poin yaitu rasa bersama ya. Mungkin bahasa lain senasib sepenanggungan sebagai misionaris di tempat yang sulit dan sebagainya, dan itu menyatukan gitu. Memang ketika ada hal yang sama kita miliki, rasakan, dan kita hayati, lalu itu menyatukan ya. Tapi itu pengalaman di Papua Nugini yang tentu juga dalam penghayatan saya 5 keutamaan Vincentian tadi juga meresapi di situ, bagaimana saya berusaha untuk rendah hati ya, juga bagaimana lembut hati dalam relasi-relasi itu. Dan pengalaman hidup dalam komunitas CM ini juga saya hayati ketika bertugas di Kalimantan Selatan. Saya di Banjarmasin, sementara komunitas lain di Batu Licin, meskipun berjauhan, tapi ada saat-saat bersama. Juga sama dengan ketika saya di Kalimantan Barat, di Sintang, saya sendiri di seminari sebagai CM bersama dengan Imam Projo dan para seminaris, tapi sebagai komunitas CM, lalu jarak yang jauh berjauhan itu tetap kami atau saya rasakan saya masih bisa berelasi ya. Membangun komunitas, ada saatnya pertemuan bersama, rekoleksi bersama, rekreasi bersama ya. Dan di dalam kebersamaan itu ya tetap 5 keutamaan Vincentian itu menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan semangat saya dalam menjalin menumbuh kembangkan hidup berkomunitas. Bagaimana tetap ketika ada saat-saat tertentu saya harus tetap rendah hati. Lalu juga ketika bertugas di komunitas besar di Surabaya ya, dengan dinamika yang bisa bermacam-macam, kadang kecewa, kadang tersakiti, kadang gembira, kadang menyakiti, kadang mengecewakan orang ya. Di sana 5 keutamaan ini tetap menjadi sumber semangat ya, inspirasi, dan the way atau jalan yang memang harus saya terus olah ya, untuk tetap rendah hati ya, untuk tetap lemah lembut gitu.
seberat apapun mungkin ada gesekan-gesekan untuk tetap menjaga kata-kata, menjaga perilaku, sebisa mungkin tidak semakin melukai dan sebagainya. Itulah hidup komunitas. Dan kalau saya mengatakan demikian bukan berarti oh enak sekali ya, tidak selalu mudah, dan juga bisa banyak tidak mudahnya, terutama ketika ada perbedaan-perbedaan yang sudah mengarah pada menyakiti atau saling menyakiti. Nah, dari berbagai pengalaman itu ada dua hal juga ya yang menurut saya untuk merevitalisasi hidup komunitas itu perlu terus menerus direvitalisasi, dihidupkan. Yang pertama tentu relasi dengan Tuhan sendiri. Semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin dia dekat dengan sesama. Dan itu yang selama ini saya rasakan. Ketika saya dekat dengan Tuhan, mungkin tidak banyak pelanggaran, kita hidup doa baik, lalu sabda Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu semacam seperti menjadi ringan untuk saya lakukan, dan ketika saya tersakiti bisa lebih mudah memaafkan, dan juga lalu ketika berhadapan dengan orang-orang yang sulit saya juga lebih bisa sabar. Itu ketika saya dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin memiliki kemampuan untuk menghayati 5 keutamaan itu, untuk selalu menjadi baik dalam relasi. Maka itu poin yang satu yang besar untuk selalu direvitalisasi terkait hidup komunitas adalah hidup rohani, kedekatan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, dari berbagai pengalaman memang ada acara-acara bersama yang kita bisa bangun, misalnya doa bersama, rekreasi bersama, jalan-jalan bersama, atau ada kegiatan bersama, karya bersama, ya itu bisa kita programkan. Tapi dalam banyak hal ada saat-saat yang memang krusial yang memerlukan kekuatan yang terus harus kita kembangkan, yaitu kekuatan kasih yang memaafkan dan menyembuhkan. Hidup komunitas menjadi sangat rentan ketika ada yang terluka. Maka kekuatan untuk memaafkan dan menyembuhkan ini yang terus perlu kita olah. Itu yang juga saya terus belajar untuk meningkatkan level kemampuan dalam memaafkan dan menyembuhkan, untuk mengadakan rekonsiliasi dan juga recovery, ya. Baik saya pribadi ketika mungkin terlukai, kecewa, lalu bagaimana bisa secepatnya untuk recovery, untuk menyembuhkan diri, untuk tidak berlarut-larut dalam hal itu, lalu kembali berelasi menjadi baik, ya, dan harus dihadapi dan harus belajar, ya. Dan juga untuk rekonsiliasi, memaafkan, itu juga, ya. Maka ini kekuatan cinta yang besar, senjata cinta yang besar, yaitu mengampuni, gitu, menyembuhkan, seperti yang Yesus lakukan. Nah, ini yang sampai saat ini mungkin dalam refleksi bersama Sarasian Kongregasi Misi 2026 dengan tema revitalisasi hidup komunitas kongregasi. Dan kita berjuang, kita semua, dan saya pribadi juga selalu mohon doa, semangat dari semua saudara-saudaraku yang terkasih untuk terus bertumbuh, untuk saya dan kita semua selalu terus bertumbuh di dalam kasih yang menjadi penopang hidup komunitas dimanapun kita berada, untuk bisa selalu hidup bersama yang lain, dan juga sebagai seorang Vincentian, lalu 5 keutamaan Vincentian menjadi semacam penjabaran dari kasih itu sendiri, itu mati raga, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesederhanaan, dan semangat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa banyak orang kepada Tuhan, membawa banyak orang kepada kasih. Kasih menjadi penyokong semuanya, dasar semuanya. Dan juga tadi relasi dengan Tuhan tentunya, sang kasih itu. Dan satu senjata besar dalam kasih yaitu
kemampuan atau memaafkan dan menyembuhkan. Semoga Tuhan terus menguatkan kita, menyempurnakan kita, karena Dialah yang sempurna, Dialah yang mampu membuat kita mampu dan semakin mampu untuk hidup bersama dengan orang lain. Menjadi satu tujuan seperti tujuan Allah sendiri, mengumpulkan kita semua dalam kerajaan-Nya. Tuhan memberkati.